Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, selamat jumpa lagi di Apik Moto Channel. Jadi kesempatan sore ini, Minggu tanggal berapa nih ya? Minggu 6 April 2025. Ini customer di jauh ini dari Tangerang. Ya ke sini karena mudik ya, mudik tempat kakaknya. Lalu dia scroll TikTok, ketemu bengkel kita ya, alhamdulillah berkah. Ini perbaikan untuk sambur sudah kebakar ya. Nyalanya seperti itu. Dari Tangerang ke Raja Basa karena liburan mudik ya, silaturahmi. Alhamdulillah dapat customer baru. Kemarin dari Depok untuk MX King gen pertama ya. Tadi barusan juga alhamdulillah gen 2 dari Pringsewu. Dan juga gen 2 MX King dari Teluk, masih sekitaran Bandar Lampung ya. Oke, jadi langsung aja kita buka untuk speedometernya. Ini tampilannya seperti ini ya. Ini belum parah sih, masih kelihatan ampere bensinnya. Cuman kan nggak enak ya. Tampilannya motor udah cakep, tapi speedometernya kuning-kuning kayak gini. Oke, langsung aja kita buka. Skrupnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mika speedonya sudah terbuka. Lalu ini teman-teman buka koper ini ya, penutup LCD-nya. Apa nih ya, papan layar menggunakan obeng kecil, obeng min, obeng HP ini ya. Nah, ini ketutupan tangan, sorry. 1, 2, 3, 4. Ada 34 ya. Skrupnya ada 34, dibuka semua. Oke, untuk papan sudah terbuka. Lalu ini ya, untuk skrup, untuk papan PCB-nya ada. Oh, udah. Jadi ini udah pernah bongkar ya. Ini baut skrupnya hilang. Nggak ada satu. Jadi tadi kopernya juga, kancingan di batoknya juga udah ya, hilang 2 ya. Jadi motor ini, speedometer ini sepertinya udah pernah dibongkar sebelumnya. Soalnya ini skrupnya nggak ada satu ya. Skrup yang ini bagian sebelah kiri, ini kan skrupnya ada 3. Nah seperti ini. Oke, seperti ini. Ini kosong nih. Ini nggak ada. Artinya speedometer ini sudah pernah dibuka sebelumnya. Oke, kopernya kita amankan dulu. Mungkin sudah mau dibuka, dilihat rangkaiannya agak ribet ya, karena kan ini banyak nih. Untuk kaki LCD-nya kanan kiri oke nih. Kanan kiri oke, ditambah lagi lemnya banyak nih. Oke, kita bersihkan dulu lemnya. Jadi teman-teman cukup di karter aja, di beset ya bagian pinggirnya. Nah, seperti ini. Supaya kaki LCD-nya nggak lengket lagi di koper ini, koper yang plastik putih ini. Oke, jadi langkah selanjutnya teman-teman buka solderannya ya, menggunakan seperti biasa sedotan timah ya. Oh, belum panas. Jadi teman-teman buka solderan timahnya semua nih ya, kanan kiri. Banyak ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 mata kali 2. 42 mata. 42 kaki ya.
sebelum melepas LCD-nya, jadi pastikan kakinya ini benar-benar netral ya. Netral itu artinya bisa digerakkan. Nah, seperti ini bisa digerakkan ya. Sekali lagi diteliti lagi apakah dia benar-benar netral atau dia masih ada yang tersangkut ya. Oke, ini sebelah sini udah netral semua, udah goyang. Sorry nggak fokus kameranya. Nah ini satu ketinggalan nih. Nah ini nggak goyang ya. Ini tadi udah netral, udah goyang, ini tiba-tiba keras lagi. Kalau dipaksakan dibuka, jadi LCD-nya bisa pecah ya. Jadi mesti benar-benar netral seperti ini. Ya, harus benar goyang bentar nih. Harus goyang seperti ini ya, supaya pelepasan LCD-nya lebih mudah. Oke, tinggal satu itu aja. Yang lainnya udah ini clear, udah beres semua. Tinggal satu itu, karena untuk pelepasan LCD ini benar-benar harus netral ya, harus benar-benar plong, nggak goyang ya, maksudnya harus goyang. Oke, nah kita lagi panasin soldernya, proses pelonggaran kaki LCD-nya. Jadi untuk pelepasan LCD ini ada penjepit ya, penjepit kaki ataupun LCD-nya. Jadi dicongkelnya pelan-pelan dari pinggir ya. Jadi kalau kakinya sudah benar-benar bersih, jadi teman-teman yakin aja ini pelepasannya sangat mudah ya. Jadi selanya sangat sempit ya, jadi kudu hati-hati. Karena di dalam ini kan ada lem. Nah, lem ini yang biang kerok pengangkatan LCD-nya terganggu. Oke, ini perlahan sudah mulai ngangkat ya. Jadi kudu sabar ya, intinya sabar. Intinya harus sabar ya, intinya harus sabar teman-teman, karena pengangkatan LCD airlock memang ketemu yang mudah ya mudah, ketemu yang sulit ya sulit, seperti ini ya. Sulitnya sama apa? Karena lem ini numpuk di bagian dalam sini ya, jadi nggak asal cabut-cabut. Loh, bisa lihat ini lemnya nih sangat mengganggu ya. Tuh, lemnya sangat mengganggu sekali, jadi mesti hati-hati. Bisa LCD-nya pecah, tapi jangan sampai ya. Semoga teman-teman bisa melewati tantangan ini. Ini alhamdulillah kakinya utuh. Ini yang riskan ya. Loh, lemnya masih tertinggal. Lemnya ada di sini, nyangkut di kaki LCD-nya. Tapi alhamdulillah ini kakinya utuh ya, nggak ada yang patah. Untuk LCD-nya nggak ada yang pecah.
Oke, tahap selanjutnya teman-teman buka lapisan polarisnya. Nah, seperti ini ya, pelan-pelan supaya kaca LCD-nya nggak lecet, nggak baret ya. Oke, tinggal ditarik seperti ini. Kalau udah dapet, setelah untuk bukanya ya, nariknya tuh. Ini lengket sekali ya, lem bawaan masih lengket. Ini kita lebarin lagi. Ya, udah terlepas. Jadi bagian negatifnya yang bawah ya, yang kita lepas. Aduh, baunya, ingat ini yang terbakar, jadi ini yang diganti ya. Oke, ini sisa-sisa lemnya masih banyak ya tuh. Ini lemnya kita bersihkan menggunakan minyak thinner ataupun minyak telon ya. Ini kaki LCD-nya udah kita bersihkan ya. Sebelahnya juga sama. Untuk ini juga udah kita bersihkan. Tinggal bagian pinggir nih. Pinggirnya nggak bersih ya. Karena ini sulit untuk membersihkan menggunakan tisu. Jadi kudu hati-hati membersihkannya. Minyak telon ataupun thinner. Jadi sambil dilap pelan-pelan ya. Tuh, bagian pinggir belum bersih. Tinggal pemasangan kaca LCD-nya. Ini gampang untuk kita lem, kita lap nanti ya. Oke, jadi ada cenok ini ada kaca lebih. Ini letaknya di atas. Nah, seperti ini ya. Oke, ini plastiknya jangan lupa dilepas. Lapisan plastiknya. Angel. Nggak ada rasa-rasanya. Sangat tipis ya plastiknya. Nggak ada kuku, sulit. Ngambil ini aja susah. Jadi dimasukkan pelan-pelan kakinya.
sebelah sudah, sebelah sini ya. Oke, lubangnya udah kita besarkan tadi ya, jadi masuknya lebih enak. Oke, kita masukin ke papan PCB ya. Oke, pemasangan sangat gampang ya, karena lubangnya udah kita besarkan, sudah kita bersihkan di papan kopernya, jadi masuknya tinggal plugnya. Oke, jadi ini tinggal penyolderan ya, penyolderan kaki LCD nya. Jadi supaya LCD nya nggak jatuh, nggak lepas-lepas ya, jadi pastikan teman-teman kaki LCD nya benar-benar masuk semua ya. Oke, jadi teman-teman bisa kunci. Oke, bisa teman-teman solder satu di sini di ujungnya, biar LCD nya terjaga, biar nggak gerak-gerak. Intinya seperti itu. Di soldernya atas bawah dulu, kalau bisa tengah ya, biar menjaga supaya LCD nya nggak bergerak, jadi paten dia posisinya. Oke, jadi seperti itu. Ini kita langsung tahap penyolderan. Oke, untuk pemasangan kopernya kita percepat ya, karena durasinya udah terlalu panjang. Jadi ini hasil akhirnya ya, penggantian Polaris speedometer Aerox. Oke, kita coba nyalakan. Tara, jadi kembali normal ya. Wah, mantap, bening. Kembali normal 3359 berapa tadi, error 1 karena panelnya, kabel-kabelnya, soketnya nggak full kecolok ya, 33569. Oke, mungkin ada teman-teman yang mengalami sambur seperti ini, bisa ditonton videonya. Kalau berguna, bermanfaat buat teman-teman, bisa dibagikan ke teman-teman yang memiliki Yamaha Aerox dengan kasus sama seperti ini ya, sambur. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kesulitan dalam pengerjaan, bisa teman-teman tanyakan langsung di kolom komentar ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.